Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden ADRI, Bapak Dr. Haji Fatoni Rasli, MPD. Yang terhormat Sekjen ADRI, Ibu Profesor Dr. Hajah Eri Sarimanah, MPD. Para pengurus ADRI, pengurus pusat maupun daerah, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min suduri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore yang sedikit mendung dan hujan ini, kita alhamdulillah masih diberi kesehatan lahir dan batin, kekuatan serta kesempatan untuk dapat bersama-sama bersilaturahmi dalam kegiatan kajian Ramadan virtual yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan, dan kita masih tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan online ini. Terima kasih kepada ADRI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan hari ini, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, seorang yang masih muda, energik dan penuh semangat, tetapi tentunya sangat mempunyai agama, yaitu Bapak Dr. Haji Hobri, MPD dari Universitas Jember. Beliau akan bersama-sama kita membahas mengenai Ramadan sebagai momentum mendandani awak. Ya, mungkin nanti Pak Hobri menjelaskan kepada orang yang di luar Jawa Tengah, Jawa Timur, mendandani awak apa gitu ya. Baik, Bapak Dr. Hobri akan dipandu oleh Bapak Dr. Arifin, MPD sebagai moderator. Beliau adalah dari STIE 11 April Sumedang. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Arifin, MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dr. Sturti Kurniasi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Presiden ADRI, Pak Dr. Fatoni, kemudian Bu Sekjen Prof. Eri Sarimana, MPD, Ketua Panitia Prof. Wahidin, kemudian Sekretaris Pelaksana juga Pak Dr. Unang, dan yang paling kami banggakan, mohon maaf, dua narasumber hari ini telah hadir di hadapan kita, yaitu yang terhormat Bapak Dirjen Pendis ya Kemendag, Bapak Profesor Ali Ramdhani. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Mohon maaf, mungkin ini Pak Presiden yang ini ya. Gembira sekali kami kehadiran, kami minim ini dengan ini Bapak, tapi Bapak orang terkenal sebetulnya ini ya. Sangat terkenal, sehingga saking banyaknya ini kami hanya poin-poin saja. Termasuk Pak Profesor ini juga adalah alumni dari ITB juga ya Prof ya. Kemudian juga banyak berkecimpung ini di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Narasumber yang kedua yaitu adalah Bapak Dr. Haji Sobri, MPD, yang insya Allah akan membawakan tema, mungkin itu Ramadan Momentum, khususnya ya itu tentang apa itu nendani awak gitu ya. Kalau bahasa Surabayanya mungkin itu ya. Kalau
pendeknya mungkin umumnya itu memperbaiki diri. Baik, kita akan berbagi, mungkin punya waktu, ini dalam 1 jam ini tadi sudah dipotong mungkin baik pembukaan, kemudian paling hanya sekitar 15 menitan mungkin ya di antara 2 narasumber ini. Mudah-mudahan ini pencerahan yang sangat kita nantikan. Kita akan persilakan dulu barangkali dari Prof. Ali Ramdhani untuk memberikan itu, mudah-mudahan dalam jangka waktu tadi di antara 10 atau maksimal 15 menit ya Prof. Kemudian nanti kita gabung langsung ke Pak Dr. Sobri. Jadi dipanelkan dan ujungnya syukur kalau ada tanya jawab di akhir, mudah-mudahan masih ada waktu. Silakan saya persilakan kepada Prof. Pak Sekjen, Pak Dirjen, mohon maaf. Mangga waktu saya persilakan. Mangga. Nuhun Kang Arifin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya hormati Presiden Adri, Sekjen Adri, dan Ibu Bapak yang berbahagia. Sebetulnya saya kemarin itu sudah menyatakan sesuatu hal bahwa secara prinsip saya lebih baik di reschedule karena ingin bersilaturahmi lebih panjang, tetapi karena maklum lah yang namanya senior kalau maksa junior susah itu. Jadi kalau Pak Fatoni sudah maksa ya sudahlah. Hari ini saya tidak ingin bercerita banyak panjang lebar kecuali urusan ngopi lah. Jadi ngopi yang tidak membatalkan puasa. Ngopi ini adalah akronim dari Ngobrol Pendidikan Islam. Jadi ya, jadi 2 ngopi yang boleh Pak. Yang pertama adalah ngopi menggunakan flash disk, yang kedua ngobrol pendidikan Islam yang tidak membatalkan puasa. Ya. Kalaulah kemudian hari ini kita bicara tentang sesuatu hal yang substantif di negara ini, manakala kita ingin menghadirkan sebuah konsep yang disebut dengan negara yang maju dan bermartabat, saya kira kita menyepakati bersama bahwa menuju Indonesia Emas itu banyak pilar yang harus dibangun. Ada pilar infrastruktur, ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ada banyak hal termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia. Dan saya ingin menyebut bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tentu bukan segalanya di dalam pembangunan nasional, tetapi pembangunan nasional apabila meniadakan pembangunan sumber daya manusia, maka dia akan menjadi tiada atau sia-sia. Saya ingin memberikan pemahaman bagi kita bersama bahwa secara mendasar, secara prinsip bahwa pendidikan adalah hal yang substantif. Apalagi ketika kita bicara tentang terminologi manusia. Izin Pak Kang Arifin, saya sampai 16.5 ya. Aduh. Ya oke, saya cerita lanjutin aja. Jadi begini, kalaulah kita bercerita tentang, atau baiknya ada baiknya juga saya mencoba membahas atau mengutip satu peribahasa Cina yang menyebut secara sederhana begini: apabila engkau ingin berkesejahteraan selama bulanan, maka tanamlah padi. Apabila engkau ingin berkemakmuran selama tahunan, maka tanamlah pohon. Dan apabila engkau ingin kesejahteraan dalam keabadian, maka tanamlah manusia. Maka orang-orang dari negara Cina menyebut bahwa menanam orang melalui tentu saja aksentuasi pada hal yang prinsip pada manusia itu adalah yang berujung pada kesejahteraan yang paling abadi. Dan ketika kita cerita tentang proses menanam manusia, maka rasanya baiknya kita mencoba menengok definisi manusia. Ibu dan Bapak, saya kira kita menyepakati bersama, kalaulah manusia itu ada sebuah definisi pada ruang klasik yang menyebut bahwa al-insanu hayawanun natik, bahwa manusia itu adalah sesungguhnya hewan yang berakal. Ketika kita menyapa menggunakan model pemikiran para filsuf, maka kita ketemu dengan filsuf abad pertengahan yang bernama René Descartes, atau mahasiswa kita kadang-kadang menyebutnya René Descartes, yang menyebut cogito ergo sum. Ketika aku berpikir maka aku ada. Atau bolehlah kita menyebut pada ruang biologi ketika sebutan manusia itu disebut dengan sebuah spesies yang diberi nama Homo sapiens, atau makhluk yang berukur, makhluk yang berakal dan memiliki relasi sosial. Ini menandakan bahwa eksistensi manusia bukan terletak pada wujud, menggunakan tiga definisi tadi, bahwa eksistensi manusia terletak pada
bagaimana dia mendayagunakan sebuah sumber daya yang dia miliki, yang kemudian kita sebut akal. Dan akal ini kalau kemudian kita sentuh peningkatan kapasitasnya, maka modelnya adalah model pendidikan. Maka model pendidikan sesungguhnya adalah model yang paling sejatinya meningkatkan harkat dan martabat manusia dari hal yang paling esensi dari manusia. Jadi hal yang paling esensial di diri manusia adalah sebuah proses pendidikan. Dan ketika kita bicara tentang proses pendidikan, ya waktu sebenarnya releknya Kang Arifin. Semohon, terbias Prof. Kalem, tapi padat itu, ya. Dalam sekali nih Prof. Ya. Saya ingin menyebutnya secara sederhana bahwa proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu bisa didekati lewat proses-proses pendidikan. Satu kata kunci aja yang saya ingin bahas pada hari ini, yaitu adaptasi. Jadi Ibu dan Bapak, adaptasi itu adalah sebuah kemampuan manusia untuk atau lembaga untuk senantiasa beriring menari bersama sebuah dinamika zaman. Jadi dan kita belajar dari dinamika sejarah bahwa orang yang hebat atau institusi yang hebat adalah mereka yang mampu meramalkan masa depan secara baik dan kemudian melakukan apa yang terhadap mereka ramalkan secara baik, melakukan sesuatu pada ramalan mereka. Ibu dan Bapak, sama halnya dengan kita melakukan sebuah perjalanan ke kota, apabila kita melakukan peramalan yang baik tentang kondisi jalan dan lain sebagainya, maka kita akan memperoleh rute tercepat dan rute-rute terbaik. Dan kemampuan ramalan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam proses kehidupan kita. Dan ketika kita mencoba meramal masa depan, nampaknya ada sesuatu hal yang perlu kita tangkap, bahwa atau sebelum kita bercerita tentang masa depan, ada baiknya saya mencoba menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang pengambil kebijakan di Amerika. Dia bilang seperti ini, bahwa pada hari ini kita tengah kebingungan untuk mendidik anak bangsa. Betapa tidak, kita harus memberikan pengetahuan yang akan mereka gunakan di saat mereka kerja adalah pengetahuan yang belum kita ketahui. Mereka harus menggunakan sebuah keterampilan yang pada hari ini belum dikenali. Dan mereka harus menggunakan teknologi yang pada hari ini belum kita temukan. Tetapi kita harus meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang bermakna pada dinamika zamannya. Sehingga Ibu dan Bapak, kata kunci berikutnya adalah bahwa dalam proses dan poros pendidikan adalah mengantarkan anak bangsa ketika dia menjadi bagian yang kita sebut sebagai anak zaman, yaitu insan-insan yang beribukan waktu, berayahkan zaman, menari bersama zaman untuk menarikan zaman. Kemampuan adaptasi menjadi kemampuan penting di dalam anak bangsa dalam menjadikan dirinya sebagai anak, sebagai pemilik dari sebuah dinamika zaman. Kita berharap bahwa pendidikan menghasilkan bukan sekedar lulusannya itu bukan sekedar penonton dari sebuah pembangunan peradaban zaman atau kemajuan zaman, tetapi dia harus menjadi pemilik dari kemajuan zaman. Dan pencirinya adalah dia yang memiliki kemampuan adaptasi. Sehingga Ibu dan Bapak, ketika kita mencoba menurunkan pada ruang-ruang yang operasional, di lembaga pendidikan Islam pada hari ini tengah dibangun sebuah konsep yang melengkapi rukun dari proses pembelajaran yang disampaikan oleh UNESCO. Jadi kalau hari ini saya berbahagia ketemu dengan para dosen, bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi itu batal atau tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun proses pembelajaran. Dan rukun proses pembelajaran di perguruan tinggi telah disampaikan pilar-pilarnya oleh UNESCO, sebuah lembaga tingkat internasional yang mengelola pendidikan. Bahwa UNESCO menetapkan pilar utama di dalam proses penyelenggaraan perguruan tinggi itu harus memenuhi yang pertama learning to know, kemudian learning to do, learning to be, dan learning to be living together. Jadi ada 4 yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah learning to know, ketika kita menjelaskan tentang air, misalnya dalam bab Toharoh, air itu harus dijelaskan komponennya adalah H2O, air adalah sifatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada air itu ada yang
mustakmal, ada yang mugolado. Jadi Kang Arifin air itu yang mustakmal, perempuan Kang Arifin. Betul. Wah, ini hebat Pak Dirjen ini ya. Learning to know itu mendefinisikan sesuatu. Nah, yang berikutnya adalah learning to do. Bagaimana ketika seorang memiliki hadas, bagaimana dia mensucikan diri, bagaimana dia mempraktekkan. Itu yang kemudian disebut dengan skill. Kemudian learning to be, ketika menjadi seseorang. Orang diajarin menjadi guru, dia tahu persis bagaimana harus dia bertindak sebagai guru. Orang yang memiliki hadas, perilakunya seperti apa. Bagaimana dia menjaga hadas dari hal-hal yang bisa membatalkan hadasnya. Dan yang berikutnya adalah learning to be living together. Jadi ada 4, learning to be living together adalah perilaku orang itu ketika bertemu dengan orang yang lain, yang kemudian dia harus menjaga banyak hal, berinteraksi mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi Ibu dan Bapak, learning to be living together adalah sebuah kesadaran bahwa tidak ada Superman di dunia ini, yang ada adalah super team. Bahwa tidak ada orang yang sangat pintar, kecuali orang itu harus banyak bertanya pada orang lain yang lebih memahami. Hari ini tidak ada orang yang pintar dan bodoh, yang ada adalah orang yang punya informasi dan tidak memiliki informasi. Dan orang yang memiliki informasi kemudian itu tidak tersekat pada ruang-ruang gelar dan lain sebagainya. Maka 4 syarat dari hal yang disampaikan oleh UNESCO, learning to do, learning to be, learning to do, learning to know, learning to be, learning to do, learning to be living together. Itu harus dilengkapi sekarang itu dengan learning how to learn. Jadi saya berharap forum ADRI ini juga menekankan tentang pentingnya proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sebab Ibu dan Bapak, betapa kita cepatnya perubahan dunia. Kalau di dunia yang paling statis saja ilmu bumi misalnya, pada waktu saya SMP, saya masih diajarkan bahwa Pluto itu adalah planet paling buncit dari tata surya, dan hari ini Pluto sudah menjadi satelit, tidak boleh disebut planet. Kalau kita menyebut planet, maka Anda ketinggalan zaman. Pada waktu SMA kita belajar bahwa atom adalah unsur terkecil dari sebuah materi atau sebuah benda. Hari ini nggak boleh bilang atom itu unsur terkecil. Ada yang namanya quark top dan quark down. Ibu dan Bapak, bagaimana kemudian orang itu harus terus belajar. Jadi kalau kita bercerita tentang hakikat dari seorang manusia, bahwa apalagi ada perintah menyebutkan bahwa perintah belajar itu dari mulai buayan sampai dengan di liang lahat, maka saya ingin menyampaikan bahwa eksistensi hakikat dari proses hidup seorang manusia adalah ketika dia belajar. Berhentinya proses belajar itulah kematian yang hakiki. Bukankah kita diajarkan oleh orang tua kita hal yang sederhana, bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang, orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Dan agar kemudian kita menciptakan mereka-mereka yang menjadi pemilik pada dinamika zamannya, maka kita harus menciptakan rukun baru dengan tanpa bermaksud bid'ah, menambah dari perintah ini, panggilan untuk memasak. Jadi, waktunya 3 menit lagi, Prof. Enggak, udah mau penutupan, Pak. Siap. Nanti kita gali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tadi kata kuncinya adalah bahwa orang terpelajar hanya pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang memiliki pemilik masa depan adalah mereka yang senantiasa memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap dinamika zaman. Saya kira demikian, Kang Arifin. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Senang betul saya bisa ketemu dengan Kang Arifin walaupun masih di Zoom. Ya, alhamdulillah. Ganteng dan cahaya aroma irama ya, aroma keserap. Ya. Lanjut, terima kasih. Luar biasa, Prof. Luar biasa pencerahan ini dari Pak Dirjen. Waalaikumsalam. Ini pelaku yang maksa. Ya, nanti kalau ada jangka waktu panjang lagi, Prof, ya, bisa bertemu lagi ya di ini ya. Ya, di sesi khusus lagi nanti. Baik, Pak Dirjen, terima kasih. Ini pencerahan ini atas inisiasi dari Pak Presiden ADRI. Mau bicara dulu, Pak Presiden, mangga.
Silakan Pak Presiden. Sebelum Pak Dr. Sobri ya, mangga. Ya, assalamualaikum Profesor Sobri. Ya. Waalaikumsalam. Ali Ramdhani. Hari ini saya ketemu dua dirjen Ya. dengan nama yang sama. Yang tadi Profesor Dr. Muhammad Ali dari UPI. Yang kedua yang senior, yang juniornya Profesor Dr. Ali Ramdhani. Saya panggilnya Dhani. Sama-sama anggota profesor. Profesor itu protolan pemuda Ansor, saya anggotanya. Sama apa dokter? Alhamdulillah tadi ada rukun yang ada 5 tadi itu, tapi ternyata hasil pengembangan kita, Prof, yang kita sudah punya 10 hak cipta, itu salah satunya adalah bukan hanya 5-4 tadi ditambah 1 learn how to learn, tetapi juga tambahan 1 lagi yang sudah kita kembangkan. Namanya adalah how to facilitate application, dari bahasa Inggrisnya itu adalah fasilitasi aplikasi terregistrasi ya, online dan interaktif. Jadi kita bukan hanya mencarikan bagaimana belajar, tapi pemerintah itu yang lainnya itu sudah selesai oleh civil society, tapi yang satu ini yaitu bagaimana memfasilitasi akses terregistrasi, karena kalau tidak ada registrasi, tidak berbayar, itu nanti banyak iklan-iklan yang orang miskin. Maksudnya orang miskin itu celananya hanya sempit-sempit, bajunya sempit-sempit gitu ya. Nah, kalau registrasi YouTube, kalau registrasi semuanya akan bagus. Maka satu lagi dan kita sudah kembangkan, yaitu bagaimana fasilitasi aplikasi terregistrasi online dan itu interaktif. Nah, inilah praktek hari ini itu termasuk bagian dari fasilitasi tadi. Supaya saya nggak lupa, fasilitasi akselerasi terintegrasi terregistrasi online interaktif, itu kita singkat menjadi FATONI gitu aja. Jadi supaya nggak lupa. Kan kita mau bikin pekerti ini, Prof. Kita ini alhamdulillah berita gembira nih bagi mereka yang belum akreditasi. Kita akan membuat akreditasi full daring untuk seluruh dosen seluruh Indonesia. Kita bersama dengan ITS dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, Prof, kami juga punya hak cipta, bukan hanya itu. Bagaimana anak-anak ini jangan radikal. Kita punya game untuk mendeteksi secara dini. Dengan LPDP kita dikasih anggaran 700 juta dulu, dan itu sudah jadi game. Nah, ini termasuk aplikasi untuk memfasilitasi tadi. Nah, maka kita juga ingin bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di dalam rangka fasilitasi akses online itu. Apakah by design, apakah kita yang akan proyek. Jangan khawatir, kami dari kita akan bantu teman-teman Kementerian Agama. Supaya apa? Kami sudah siap pengabdian masyarakat backup hari ini untuk penguatan ibadah Islam, ya, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dan kita juga sudah pengalaman, itu termasuk kita selanjutnya, yaitu kuliah kerja nyata tematik untuk keluarga dan kampus untuk mereka, itu sudah pengalaman. Jadi pertanyaan saya, bagaimana akses atau kepedulian pemerintah dalam hal ini pendidikan Islam di dalam tadi fasilitasi aplikasi yang terregistrasi online. Itu saja dari saya. Sukses untuk Profesor Ali Mardhani, keluarga kami semua. Ya, bergembira saya, anak muda ABG sejak dulu datang dan ajingannya turunan orang-orang hebat. Adalah Profesor banyak, apalagi pendiri Yai Indonesia, yaitu Yai Anwar Musaddaq. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Presiden yang telah menambahkan tadi modeling rukun-rukun tadi ya, rukun pendidikan, bahkan hebat yang disingkat PATONI itu ya. Jadi ada tadi aplikasi, fasilitasi aplikasi dan terintegrasi. Modeling terbaru saya kira ini ya Pak Presiden ya. Baik, supaya lebih ini lagi, lebih mendalam lagi, lebih ramai lagi.
Kemudian pemateri berikutnya itu adalah Bapak Dr. Sobri ya. Sebagaimana telah diinformasikan baik tadi oleh MC, beliau adalah pengajar di Universitas Jember, kemudian juga sebagai koordinator prodi magister dan beberapa jabatan yang dipegang ya, baik wakil ketua PBNU, kemudian ketua Dewan Pendidikan, dan saya selusuri juga Pak Presiden, Pak Dr. Sobri ini juga itu banyak juga tulisan ilmiahnya. Mungkin ya kita banyak termasuk di Google Scholar ataupun di Sinta itu ya, saya lihat beberapa itu. Saya tidak sebutkan. Baik, intinya untuk itu saya kasih persilakan untuk Pak Dr. Sobri untuk memberikan materi sesuai dengan tema Bapak. Mudah-mudahan dalam jangka 10 menit ya, nanti kita ada ruang untuk diskusi untuk menajamkan dari tema kita hari ini. Saya persilakan Pak Dr. Sobri. Baik, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terbiasa mendoakan orang-orang yang menjawab salam saya dengan ikhlas, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Sehariannya dan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan buat adik-adik mahasiswa yang ikut sekarang, mudah-mudahan cepat lulus. Dan bagi kita yang mungkin punya kredit, mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Maka salamnya saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya 10 menit. Slide saya siapkan hampir 50 slide. Jadi saya ambil yang penting. Ya. Dan izin Pak Presiden, Bu Sekjen, dan para profesor, para kiai, saya juga meramaikan ini dengan mewajibkan anak-anak kami ikut. Yang S2, level, bahkan yang sudah lulus, Wah, hebat. Kemudian beberapa dosen dari Universitas Islam Jember, Daya YN Jember, semuanya bergabung sehingga pada posisi sekarang sudah 150 peserta izin. Karena Alhamdulillah. Adri ini juga ini, dan selanjutnya kita akan meramaikan besok dan seterusnya. Dan tadi sudah kita mendengarkan dari Prof. Ali Mardani beberapa ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan hal-hal tersebut sempat kami pelajari juga di Jepang dengan Bu Eri dan kawan-kawan, dan di sini juga ada Bu Risnanu dan beberapa kawan-kawan melalui stol yang intinya menciptakan pembelajaran yang satu, tidak ada bullying buat anak-anak. Yang kedua, menciptakan guru yang punya aptitude yang bagus. Itu semua kami tidak hanya dalam wacana pelatihan atau kegiatan, tapi kami sudah tulis. Bahkan saya khusus menulis tentang bagaimana lesson study for learning community itu, alhamdulillah kita sudah punya 65 dokumen Scopus. Alhamdulillah. Dan dengan H-Index 7. Itu khusus saya menekankan bagaimana anak-anak itu supaya tidak ada yang terabaikan di kelas. Kadang-kadang gurunya lupa, itu intinya. Mohon maaf saya kalau bilang dokumen kadang-kadang masih dokumin. Sebab sudah tak ingat-ingat masih lupa. Sebab asli Madura saya dari Sumeneb dan jadi mungkin logat juga masih ini. Saya akan share walaupun 10 menit. Ya, tidak apa-apa. Jadi tapi saya nanti dalam tanya jawab, Pak. Ya. Langsung ambil slide paling 3 dari paling belakang. Mohon izin saya bukan ini Bu Heri ini yang Pak Obri monggo saling share begitu. Saya ini kan juniornya jadi langsung siap. Walaupun misalnya besok ada ini, saya terlalu siap. Bisa dilihat nggih? Iya, nggih. Mari kita sebelum kita melanjutkan membaca bersama-sama ini ayat yang cukup terkenal apalagi di bulan Ramadan, ada 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang 2 ayat terakhir tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sebenarnya Ramadan itu adalah momentum. Momentum yang memang Allah ciptakan. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ini kadang-kadang kalau tidak diingatkan dengan momentum, lupa untuk membenahi diri. Kita lupa pada Allah. Allah menciptakan momentum dengan mewajibkan kita sholat 5 waktu. Kita ada teman-teman yang sholatnya jarang, diingatkan seminggu sekali harus Jumatan yang laki-laki. Lupa, kalau Jumatan lupa, sering lupa, diingatkan setahun 2 kali sholat Id. Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Lupa, tidak pernah sholat, diingatkan sekali pada saat kita sudah meninggal. Yaitu disolati. Oleh karena itu di sini, kalau puasa ini seperti short course atau pelatihan bagi kita, maka saya akan melihat beberapa aspek. Yang pertama buat jasmani. Ini tidak saya jelaskan karena ada ahlinya ini dari kesehatan. Kalau puasa akan lebih langsing, lebih cantik, lebih sehat. Tapi ingat, ini adalah manfaat, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah tadi yang disebut di ayat, la'allakum tattaqun. Kenapa puasa? Karena diperintah Allah. Bukan puasa ingin itu adalah manfaat. Dan kullu syai'in bil hikmah, pasti sesuatu itu ada manfaatnya. Jadi itu, dan di atas sebenarnya saya akan menggaji sebuah kitab, tapi kita lewati karena waktunya. Nah, saya langsung masuk ke sini. Bagaimana kita memperbaiki diri melalui Ramadan ini? Yang pertama, jauh-jauh sebelum Ramadan, mulai dari bulan Rajab, kita sudah diingatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Di bulan Rajab sudah kita doa, Allahumma barik lana, ya Allah, berilah keberkahan bagi kami. Bulan Rajab, Sya'ban, dan nyampaikan kami juga barokahnya sampai bulan Ramadan. Lalu diakhiri dengan doa, waghfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa kami. Coba bayangkan, di bulan Rajab di akhirnya kita diingatkan dengan sebuah peristiwa nuzulul Quran. Itu kita sudah diingatkan, ayo sholatmu. Nek lali, ayo sholatmu. Di tengah-tengah Sya'ban kita ada, Masya Allah, ada nisfu Sya'ban yang diingatkan kita untuk beramal baik dan seterusnya. Masuk Ramadan, kita disuruh minta maaf sama orang tua. Sungkem, kalau masih punya orang tua ada, kalau tidak ada harus datang. Itu jadi dandane awak mulai mengakui bahwa diri ini banyak dosa kepada manusia, apalagi pada Allah. Nah, itu yang sebelum masuk. Nah, setelah masuk, yang pasti kita puasa. Ini di slide selanjutnya tidak saya jelaskan karena memang waktu. Tapi setelah puasa ada tarawih. Nah, di tarawih ini kadang-kadang kita masih, awak ini terlalu berdiskusi kepada hal nggak penting. Yang 11 rakaat, yang 23 rakaat bertengkar. Kita suruh milih. 23 tapi cepat, apa 11 lambat. Mau diskusi enggak mari-mari. Yang penting kita yakin kita punya manhaj, punya dasar-dasar bahwa saya melakukan ini, ya sudah. Sudah bukan waktunya katanya Kemenak kemarin. Bukan waktunya diskusi itu, lakukan sudah yang ini. Yang penting Anda punya ilmunya. Yang penting punya ilmunya. Jadi kalau terlalu cepat 7 menit juga jadi masalah, viral nanti. Itu Fatihahnya 1 nafas yang 11, yang 23 dilaksanakan 5 menit itu. Itu Fatihahnya 1 nafas, itu jadi nggak benar. Walaupun beberapa mengatakan nggak apa-apa, yang penting Fatihahnya.
Satu nafas itu begini, tak kasih contoh. Karena saya kalau di Madura ini ada beberapa yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tetapi yang terlalu lambat juga jangan dibuat sampai lambat dan sebagainya. Karena ini masih banyak. Satu lagi, kita di bulan Ramadan ini kesempatan memperbaiki diri kita. Bapak Ibu yang mungkin bacaannya kurang bagus, makharijul hurufnya nggak bagus, kesempatan belajar sekarang. Jadi membacanya, yang sering lupa menulisnya nggak bisa. Membacanya, kenapa in kuntum dibaca in kuntum? Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, setelah itu kalau bisa lagunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin di sini belajar, lagunya dienakkan. Kalau Zuyinul Quran bi aswatikum. Mumpung bulan Ramadan. Bulan lain bagus, tapi di sini akan berlipat-lipat pahalanya. Sudah mulai ada lagunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagus lagi belajar artinya. Setelah bacaannya bagus arti. Nahu syarafnya. Kenapa di beberapa ayat Allah belajar yang namanya mungkin jurmiyah, mungkin juga alfiyah dan seterusnya. Harus memahami. Nah, yang sekarang banyak terjadi, orang belajar Al-Quran dari arti yang dikeluarkan ke benak, sudah menyalahkan orang lain. Itu masih baru belajar artinya, ya. Tidak tahu nuzul apa, tidak. Sehingga banyak cerita, sekarang kalau sudah pandemi kemarin, seorang ayah harus menjadi imam, tapi nggak ada yang hafal. Surat-surat yang pendek itu, bahkan ngapalin kadang-kadang salah. Wadduha walaili saja, lupa. Wadduha walaili saja, akhirnya wadduha saja kan yang panjang. Bahkan kalau bisa, kita bisa menghafal 10 juz, 20 juz. Nah, kesempatan di bulan ini. Sehingga inilah beberapa diri kita terkait. Sebenarnya kalau yang di atas kita bisa melihat itu ada di kitab Maqasid As-Saum karangan Sultan Ulama Imam Izzunuddin. Ada 6 yang lain, tapi nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, barangkali ini bisa sampaikan Pak Dr. Arifin, Pak Arifin. Nanti kalau memang ada diskusi bisa. Barangkali Pak Dr. Hobri, terima kasih. Saya kira luar biasa ini ya. Nandani awak itu memperbaiki diri ya Pak ya, momen-momen ya, momen untuk memperbaiki diri. Artinya justru Ramadan ini dijadikan untuk penguatan diri tadi ya, mengupgrade diri mungkin ya Pak ya secara itu. Lebih bagus juga kita dalam tanya jawab ya Pak Dokter. Boleh nanti tambahkan Pak materi Bapak di dalam tanya jawab ini biar lebih komprehensif gitu ya. Kalau saya simak barusan, Bapak intinya bahwa paling tidak itu mampu menaikkan derajat gitu ya, juga kesalehan kita, juga sedekah kita tadi yang Bapak gambarkan, Pak Dokter ya. Kemudian mudah-mudahan bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidikan. Kalau tadi dikaitkan dengan Pak Prof. Ali itu ya, jadi Syahrul Tarbiyah mungkin ya, sebagai bulannya pendidikan, Allah mendidik kepada kita. Baik Bapak, Ibu, rekan-rekan, baik juga pengurus, Bapak Presiden semua, untuk mendalami barangkali apa yang barusan diberikan oleh dua pemateri, silakan ada masukan, ada juga pertanyaan, insya Allah Pak Dr. Hobri masih siap. Kalau Pak Dirjen mungkin udah ini ya, atau masih standby Pak Dirjen? Masih, Prof. Masih. Oh masih boleh ya. Juga Pak Dirjen juga tadi tidak kalah hebatnya itu ya. Dengan rukun-rukun pendidikannya tadi ada learning to know, learning to do, learning
to know learning life together itu diantaranya, bahkan ditambahkan oleh Pak Presiden tadi itu ya. Silakan barangkali dari Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan ataupun tambahan, mangga. Mangga Bapak Ibu. Ada yang memberikan masukan? Kesempatan ini betul Pak Dokter. Kesempatan. Monggo. Betul. Iya. Kalau sedikit saja, kalau tidak ada mungkin dari saya saja Pak Dokter supaya mengisi ini ya, kaitan juga dengan Pak Prof. Ali tadi ya. Jadi kan Ramadan ini tadi sebagai nandani awak, jadi artinya menguatkan diri lah. Kalau hakikatnya sering Pak Presiden juga mengatakan kajian tentang torekat, tentang hakikat, mungkin itu juga marifat lah. Jadi esensinya apa sih esensi sebenarnya kalau dikaitkan dengan baik dunia pendidikan kita atau dengan adanya Ramadan ini dalam rangka tadi torekat, hakikat, dan juga ma'rifat tadi mungkin salah satunya. Kalau ini sambil menunggu atau mengisi. Mangga Pak Dr. Hobri, barangkali sambil menambahkan materi yang tadi, Pak Dokter, mangga. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ini aja. Ya, boleh. Biar tadi tidak terputus. Ya. Jadi intinya kita belajar kepada beberapa ulama tentang kitab-kitab itu yang faedah dari puasa itu. Jadi kalau kaitannya dengan hakikat makrifat ini nanti biar Profesor Bapak Hatoni yang bisa menyampaikan. Ya. Jadi di sini di dalam kitab-kitab itu disebutkan, ini masih menimbulkan diskusi juga. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah warul ikat abwaban nar. Jadi kemudian setan dibelenggu itu. Surga dibuka, neraka ditutup. Kalau di dalam matematika ini ada 4 kemungkinan, sama-sama dibuka, salah satu ditutup, berarti dua-dua, kemudian dua-duanya ditutup. Kemudian setan dibelenggu. Walaupun ini masih jadi pertanyaan, kita katanya sudah seperti itu, tapi kenapa masih ada orang berbuat jelek? Nah ini yang dikaji menurut kitab yang dikarang beliau ini dikatakan bahwa seperti misalnya contohnya, api neraka atau neraka itu ditutup, artinya kita itu meminimalkan maksiat. Kita itu dalam diri kita sekarang selalu ada kalimat ini soimun. Dosen mungkin mengajar luring atau daring, atau sekarang banyak yang daring, melihat mahasiswinya, kok ini langsung sadar ini soimun. Gelis-gelis, bahasa benar ya bahasa ya. Nah itu kan pasti secara manusiawi ada rasa di dalam diri kita. Nah disitulah kemudian kalimat ini soimun ini menjadi pengekang, meminimalisasi. Sebenarnya meminimalisasi itu mestinya kita banyak pada saat Ramadan ini, mari kita minimalisasi yang jelek. Yang disebut dengan abwabul jannah, mari kita memaksimalkan hal-hal yang mungkin kecil bernilai besar ini. Kadang-kadang ini sebenarnya Prof. Nur, saya Ramadan ini membawa 70 jamaah seharusnya umrah berangkat saya. Tapi karena regulasi yang tidak memungkinkan, saya dan dengan jamaah yang di dalam KBIU kami itu tidak berangkat, dan insya Allah menurut dari travel atau dari Saudi itu akan dibuka sekitar September. Jadi nah ada bilang waktu itu kalau mau beramal mumpung di Mekah, ayo mumpung masih pegang real amallah. Sebenarnya kan sama amal di sana, tetapi itu menciptakan momen bahwa beramal di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu itu akan memaksimalkan. Sehingga dengan maksimal itu bukan berarti kita lalu mempunyai tiket ke surga, tapi akan menggugah, akan kemudian membuka rahmat Allah untuk memberikan itu kepada kita. Karena kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena Allah memberikan kasih sayangnya. Nah dalam rangka mencari kasih sayangnya itu, kita berlomba-lomba mencari. Ini dari sisi di sini. Nah di sisi yang kedua, penghapus dosa. Ini harus diyakini bahwa kita ada beberapa amalan yang menghapus dosa. Bahkan dikatakan mata qaddama min dambi. Yang terdahulu yang mungkin kita lakukan tidak bisa kita ulang. Tidak bisa kita kembali ke masa lalu, tapi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang betul-betul
puasanya di bulan Ramadan itu karena iman dan mengharap pahala. Nah, inilah dandani awak di sini. Memperbanyak apa-apa yang baik dengan harapan Allah akan mengampuni kita. Tadi Bu Surti sudah menyatakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, kalau sudah menahmaduhu wa nasta'inuhu, tinggal apa yang diminta. Tadi pembawa acara Bu Surti kan sama Pak Prof Arifin juga menyatakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bahkan doanya sangat bagus. Wa na'udzubillahi min syurri. Ya Allah, jauhi kami dari menyombongkan diri sendiri, dari membangga-banggakan. Wa min sayyiati a'malina, dan mungkin kita ini kan pasti punya toh. Dalam kesempurnaan kita pasti banyak dari sayyiati a'malina, amal-amal kita yang jelek. Apa coba yang kita doakan? Kadang-kadang yang didoakan bukan diampuni dosa kita, bukan diampuni kesalahan kita, tapi yang diminta mudah-mudahan orang lain tidak tahu kejelekan kita. Coba doa yang mana yang sering kita lakukan? Apakah meminta ampun? Coba kalau dosa kita, kesalahan kita orang lain tahu, jelek kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita punya amal yang bagus, mudah-mudahan orang lain tahu tanpa riya, ya Allah. Biar orang lain. Pak Dokter, sebentar, ini ada yang bertanya nih dari peserta, tapi melalui chat. Boleh dari Pak Yayan Suryana dari Uniku ini ya. Maaf bertanya, saat ini kan lagi musim vaksinasi. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai vaksinasi COVID di bulan Ramadan? Barangkali masih ada waktu, Mangga. Yang pertama saya jelaskan tentang vaksinasi itu, kalau kita ilmunya harus bermanhaj atau menyandarkan diri kepada ahlinya. Menyandarkan ahlinya. Mungkin kepada MUI, mungkin kepada ini. Karena kadang-kadang kalau kita berdebat, sementara ilmu kita tentang vaksin itu halal haram sebagainya, itu biasanya kita tidak mampu. Sehingga kalau kemudian ada dua pendapat, boleh dan tidak, pakai yang ini, kalau saya berpendapat, kita ikut kepada yang alim atau ulama tentang itu. Jadi kalau panjenengan, saya milih yang tidak, dasarnya ini, ya itu yang harus kita yakini. Saya milih saya memilih karena saya belajar pada guru saya di pondok atau ini secara hukum belajar bertanya kepada fatwa MUI yang mana sebagainya, yakin yang ini boleh, silakan itu. Yang penting begini, jadi kesadaran kita bahwa kita itu melakukan vaksin, ikut yang mana, yang mau dan yang tidak, harus punya dasar, baik dasar keimanan, dasar pertimbangan pribadi juga bisa masuk. Nah, kalau di bulan puasa, sebagian ulama mengatakan kalau masuknya vaksin itu, ini jumhur ulama mengatakan masuknya vaksin itu tidak membatalkan puasa. Jadi karena tidak masuk kepada yang membatalkan. Kadang-kadang memang guyonan ini. Kumur-kumur itu membatalkan puasa enggak? Kalau saya jawab, asalnya tidak membatalkan. Tapi kalau kumur 3 kali, keluar 2 kali, itu batal. Berarti kan ada yang masuk gitu. Mohon maaf diselingi guyon supaya tidak. Mohon izin Bapak, ini ada Bapak Supli Rahim mau bertanya secara langsung. Monggo Bapak Supli. Monggo Bapak Supli, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak siapa tadi? Pak Hobri. Pak Dr. Hobri, Pak. Iya. Prof satu lagi? Ali Ramdhani. Oke, terima kasih Prof. Bagus sekali paparannya. Saya mau minta tolong diingatkan. Halo? Ya, halo Pak. Langsung Pak, suaranya bagus. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa suaranya enggak jelas lah ya? Ada jelas ya. Jelas. Nah, saya punya pemikiran atau keyakinan bahwa puasa saya ini mungkin ada cacat di input, Pak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi makanya outputnya masih seperti yang dulu karena diproses
mungkin benar prosesnya, tapi inputnya yang keliru. Ini tambah. Ya Pak Pak. Cekap Pak Sibli, sudah cukup? Sebentar. Ya, jadi kita cacat di input iman ya. Iman kita mungkin lemah, mungkin cacat. Wajar kalau prosesnya tidak bagus, maka outputnya tidak mungkin la'allakum tattaqun. Jadi kalau diajak korupsi masih korupsi lagi. Kalau diajak mengumpat dan mencela masih lagi. Sholatnya Ramadan saja bagus, sesudah Ramadan nggak bagus lagi. Nah ini gimana menurut Bapak? Inputnya itu yang mungkin kita keliru karena puasa ini untuk orang-orang yang beriman. Tapi tingkatan iman ini selalu naik, turun, hilang, ada, tiada. Nah, gitu. Bagaimana menurut Pak presenter sehingga ke depan ini kita perbaiki input, proses kita perbaiki, baru output akan benar secara nasional. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak Dokter, barangkali ataupun Pak Prof mau menanggapi. Yang tadi itu terima kasih Prof Supli. Saya kira banyak pahamnya lah, intinya setuju bahwa ada beberapa hal ini. Saya kira ayat itu sudah dibahas oleh sebelumnya, makanya saya tidak mengambil. Cuma saya akan jelaskan. Panggilan Allah terhadap kita itu macam-macam. Khusus puasa dia menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat yang lain ya ayyuhan nas. Di ayat yang lain ya ulul albab dan sebagainya. Jadi memang khusus puasa dijustifikasi oleh Allah dengan panggilan amanu. Iman saya nggak begitu bagus, tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah kemudian kita berpuasa, mudah-mudahan Allah baguskan iman saya. Begitu. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu sebenarnya kalimatnya bisa kataballahu alaika. Kalau menggunakan active voice. Tapi ini Allah gunakan kutiba alaikumusiyam. Menggunakan passive voice kalau dalam bahasa Inggris. Diwajibkan. Bukan Allah telah mewajibkan, tapi diwajibkan. Berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia, Prof. Eri ini tahu, kalau kalimat di, berarti yang aktif siapa? Begitu. Ini kalau kalimat nahu syaratnya panjang ini. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba. Bagaimana juga puasanya orang-orang terdahulu. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi la'allakum tattaqun ini juga harapan. Kalau itu firman Allah, kita diharapkan apapun tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan itu kita peroleh. Lah, sertifikat itu kan ada yang namanya akreditasi A, B, C, ASIIN, akreditasi apa sekarang macam-macam itu yang tingkat Asia nasional. Nah, tattakunnya itu tergantung orangnya. Allah sudah ngasih. Kalau kamu berpuasa, insya Allah tatakun. Cuma tatakunmu itu, takwamu itu, kata Allah, ada sertifikasinya. Demikian Pak Dr. Rabin kira-kira. Ya, baik. Kan panjang. Wah, luar biasa saya kira. Kalau ada yang kurang berkenan, mungkin ada salah. Ya, baik. Kata mungkin salah. Terima kasih. Saya bermohon dan mohon untuk di ini karena ini sudah berbuka di sini. Baik Pak Dr. Hobri. Alhamdulillah jazakallahu khairan kasiron, baik dari Pak Dr. Hobri maupun juga dari Pak Prof. Ali. Ini pencerahan, begitupun pertanyaan dari Pak Prof, Pak Yayan tadi ya. Kalau intinya sebetulnya nggak usah disimpulkan. Yang paling penting kalau saya kata-kata kunci saja, bahwa esensinya di bulan Ramadan ini pengembangan SDM merupakan esensi yang paling tinggi dan yang paling mendalam. Kalau boleh saya simpulkan yang dari Prof. Ali itu bahwa pendidikan adalah merupakan senjata yang paling ampuh salah satunya, satu-satunya. Kemudian juga dari Pak Hobri, jadikanlah momentum Ramadan ini untuk memperbaiki tadi istilahnya itu adalah jati diri kita, merefresh, mengupdate diri, menguatkan diri. Intinya tadi jadi la'allakum tattaqun barangkali itu ya. Terima kasih, barangkali kalau dibatasi waktu ini masih cukup terbatas, harusnya nanti kita dalam ruang-ruang ini, tapi mudah-mudahan bisa mengembangkan nanti di momen-momen berikutnya. Saya kira terima kasih kepada Pak Presiden Adri, pada Prof. Eri, ya semualah Pak Prof. Wahidin, Pak Dr. Unang, semua rekan-rekan yang di Adri ini, mudah-mudahan Adri semakin maju, semakin berkembang. Atau dari Prof. Ali, barangkali masih ada keyword, kata-kata terakhir sebelum saya tutup dari Prof. Ali.
Ada, Prof. Harus. Unmute Pak, masih unmute Pak. Dan mute ya. Suaranya Pak. Ada keyword mungkin ya. Sebelum diserahkan ke ini. Suaranya Pak, suara masih di Pak Dirjen, suaranya Pak Dirjen. Unmute Pak Dirjen. Ya. Itu yang disampaikan itu barusan nggak bisa diulang lagi, Pak. Ya sudahlah, nanti kapan-kapan Kang Wahidin, Kang Arifin kita ketemu lagi, siap. Pak Presiden. Siap. Momentumnya lebih pas lah kalau saya disuruh minta tausiah urusan Ramadan bukan ahlinya, nanti Anta dirusya'ah. Biru ahliha itu. Siap. Mohon maaf, maksa ini. Ya. Ada waktu lagi Pak Dirjen nanti. Siap, perlu ada waktu lagi nanti ya, Prof. Pak Dirjen ya. Pak Arifin. Iya, Prof Eri dan baik. Perlu ada waktu lagi. Ya. Pak Presiden, barangkali saya sebelum serahkan ke itu ada tambahan dari Pak Presiden sebelum saya serahkan ke MC. Monggo. Terima kasih Prof. Ali Ramdhani. Kita akan bikin forum untuk dosen-dosen khusus PT KAI dalam rangka percepatan guru besar, dalam rangka percepatan kampus merdeka, dalam rangka pengabdian masyarakat yang sesuai dengan syarat rukunnya pengabdian masyarakat tadi di dalam dan luar negeri, dan itu sudah jalan sebetulnya. Tapi kita tinggal percepatan saja. Maka kita nanti akan membuat forum untuk yang lebih ajak gitu, yang gayeng gitu ya, yang lebih enjoy kita guyon-guyonan, tapi seluruh dunia, karena kita ingin lakukan bersama-sama, karena sekarang yang namanya senternya pendidikan Islam itu bukan lagi di Timur Tengah, tetapi di Indonesia. Maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Indonesia itu sama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dunia. Nah, kita akan sama-sama membantu, sama-sama untuk all out. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden, terima kasih. Baik, saya serahkan dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik, kalau waktu Surabaya barangkali ini sudah mau sudah mau buka nih. Ya. Saya persilakan serahkan kembali ke MC. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada banyak berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arifin MPD dari STIE 11 April Sumedang yang telah memandu acara kajian Ramadan hari ini dan sudah membahas dengan begitu baik. Dan terima kasih tentunya kepada dua orang narasumber yang luar biasa. Mohon maaf Pak Dirjen, tadi di awal saya belum menyampaikan kehadiran Prof. Jadi kami sangat berterima kasih, hari ini kita luar biasa, ada dua narasumber yang sangat luar biasa yang alhamdulillah sudah kita mendapatkan banyak sekali ilmu untuk menambah kualitas diri kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Karena di waktu Indonesia Timur katanya sudah mau buka ya di Surabaya terutama, kita tutup saja dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka wahuma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, terima kasih.